Sulembung mo ginuntingan suwang taurotan, naaran supaberang wasisi radon banua, ritual maneh. Kehidupan masyarakat di Indonesia tak lepas dari warisan adat leluhur. Sama halnya dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih banyak tersentuh masyarakat hukum adat. Masyarakat ini secara turun-temurun telah lama bermukim di suatu wilayah karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat. Eksistensi masyarakat hukum adat yang menerapkan prinsip hukum adat berperan penting dalam melindungi keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktivitas kehidupan manusia yang sering mengancam kelestariannya. Tak hanya itu, masyarakat hukum adat juga mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara ramah lingkungan, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap tersedia di alam. Desa Kakorotan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Desa ini dihuni oleh penduduk yang masih syarat dengan hukum adat dan kearifan lokal. Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di desa ini dilaksanakan melalui tradisi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Desa Kakorotan terletak di Pulau Kakorotan, salah satu pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau Kakorotan termasuk dalam Kecamatan Nanusa yang berpenghuni, sementara 3 pulau berpenghuni lainnya yaitu diantaranya Pulau Karatung, Pulau Marampit, dan Pulau Miangas. Sedangkan pulau yang tidak berpenghuni di Kecamatan Nanusa yaitu Pulau Intata, Pulau Mangupun, Pulau Garat, dan Pulau Malo. Konon, Pulau Kakorotan, Pulau Intata, dan Pulau Malo merupakan satu kesatuan daratan di wilayah Desa Kakorotan. Bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada abad 17 menyebabkan terpisahnya daratan ini. Kakorotan ini sebenarnya pulau ini satu daratan. Terbagi 3 dari tsunami. Nah, ini Kakorotan, Pulau Intata, Pulau Malo. Dalam perspektif kelembagaan adat, Desa Kakorotan ini dipimpin oleh kepala adat yang disebut Ratu Banua dan wakil kepala adat Inangwanua. Untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, kelembagaan adat bersinergi dengan kelembagaan desa dan kelembagaan gereja, karena seluruh masyarakat Desa Kakorotan menganut agama Kristen Protestan. Ekosistem terumbu karang dan lamun, pasirnya yang putih, serta sumber daya ikan yang melimpah menjadi ciri khas kekayaan alam Desa Kakorotan. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Kakorotan ini adalah bercocok tanam dan menangkap ikan. Dulunya, sewaktu dari tsunami, orang tuh semakin kurang dari Anyor terbawa arus. Jadi kurang 4 rumah tersisa di Desa Kakorotan. Nah, tersisa 4, dia bentuk
suku. Kelembagaan adat yang disponsori Ratu Banua, Inang Banua, baru Aaran, baru Sasarahe, baru Buaho, baru Panucu, baru kepala-kepala suku. Fenomena jembatan alam menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin mendatangi Pulau Itata. Ketika air laut surut, masyarakat dapat menyeberang dengan berjalan kaki dari Pulau Kakorotan ke Pulau Itata yang jaraknya kurang lebih sejauh 650 meter. Di Pulau Itata inilah tradisi Manee dilaksanakan. Manee merupakan kearifan lokal masyarakat hukum adat Desa Kakorotan dalam melakukan penangkapan ikan yang mengedepankan kelestarian laut dengan menggunakan alat tangkap yang terbuat dari janur kelapa yang dilingkarkan pada tali hutan sepanjang 3.000 meter. Manee sendiri berasal dari kata see atau sahara yang artinya pernyataan setuju. Hal ini berarti seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sepakat untuk melaksanakan upacara panen menangkap ikan bersama-sama. Asal-usul Manee terbentuk dari abad 17. Tiba-tiba muncullah 2 orang dari arah timur yang punya keahlian itu alat sambungan. 2 orang itu di waktu pagi ada masyarakat Desa Kakorotan turun di sebelah timur. Tiba-tiba terus dilihat ada 2 orang sambil menyambung tali hutan. Setelah tali hutan selesai, keduanya pelilitan tali jani daun kelapa. Setelah selesai, air sudah surut, hanya dua orang saja langsung masih turun ke alat. Satu orang dari arah sebelah selatan, satu orang dari arah sebelah barat. Orang 2 berdiri santai menunggu air surut kering. Ternyata ada tua-tua yang nonton sama dorang 2. Setelah air sudah kering, itu ikan-ikan sudah berlebar di atasnya. Sekarang mau ambil hasil panen. Berdua bilang, ya silakan, terserah kamu mau ambil berapa ratus kilo atau berapa ekor. Manee dilaksanakan setiap tahun. Kearifan lokal ini diyakini mendukung kelestarian sumber daya ikan dan laut, sehingga menjadi aturan adat Desa Kakorotan untuk menjaga stok ikan melalui pelarangan menangkap ikan di kawasan Rane atau lokasi penangkapan ikan pada waktu tertentu yang disebut dengan EHA. EHA bertujuan untuk membiasakan masyarakat hidup bersama, makan bersama, susah dan senang bersama. EHA ini terdiri dari 2 jenis, EHA darat dan EHA laut. EHA laut berkaitan erat dengan Manee. EHA laut dibuka pada pagi hari, dilanjutkan dengan pelaksanaan Manee hingga sore hari. Kemudian dilakukan penutupan EHA sampai setahun berikutnya. EHA tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat, baik masyarakat asli maupun pendatang.
Kawasan Rane harus dijaga selama masa EH. Sanksi diterapkan jika aturan ini dilanggar. Nah, sanksinya, yang pertama sanksinya, dia kalau kedapatan ambil kelapa, kelapanya diambil, diikat di leher, kong teriak di jalan. Jangan berbuat seperti saya, melanggar EH. Kalau di laut itu 500.000 per kepala, denda itu. Jadi kalau umpamanya ya, bapak 3 orang di Soma di lokasi sana, kedapatan 3 orang mesti dituntut harus 1,5 juta. Manee telah menjadi festival budaya berskala nasional sejak tahun 1997 yang diinisiasi oleh Gubernur Sulawesi Utara saat itu. Penentuan tanggal penyelenggaraan Manee dilaksanakan pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Kemudian, pada awal bulan Februari tanggal tersebut diinformasikan kepada pihak pemerintah kabupaten untuk disesuaikan dengan jadwal pejabat yang akan datang. Festival Manee dilakukan setiap bulan Mei pada hari kedua bulan langit atau dalam bahasa setempat dikenal dengan Arwane di akhir bulan purnama atau awal bulan mati bertepatan dengan waktu pasang tertinggi dan surut terendah air laut. Pemilihan hari tersebut diyakini masyarakat karena pada hari tersebut banyak ikan yang berkumpul di Rane. Manee menunjukkan bahwa masyarakat meyakini adanya relasi antara Tuhan, alam, dan manusia yang terintegrasi satu sama lain. Sebagaimana halnya suatu ritual sakral, Manee memiliki tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Pertama, Maraca Pudangi atau memotong tali pudangi. Maraca Pudangi merupakan tahap paling awal dalam pelaksanaan Manee, yakni mencari, memotong, dan mengambil tali hutan. Pemotongannya dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan Manee. Tali hutan sepanjang 3.000 meter diambil di Pulau Mangupu. Untuk mengumpulkannya dibutuhkan waktu 1 hari penuh. Setelah tali hutan dirasa cukup, masyarakat kemudian pergi ke Pulau Intata untuk meletakkan tali hutan tersebut. Tali hutan disimpan di tempat yang teduh agar tidak rusak terkena sinar matahari. Ritual kedua adalah Mangolom Para atau permohonan doa kepada Tuhan yang dilaksanakan malam hari di rumah Ratu Banua sebelum festival Manee digelar. Pertama-tama, Inang Wanua membuka acara menggunakan bahasa setempat. Selanjutnya, Ratu Banua memberikan arahan kepada masyarakat, kemudian memanjatkan doa bersama kepada Tuhan dipimpin oleh Kepala Dewan Jemaat sesuai kepercayaan Kristen Protestan. Doa menjadi wujud permohonan agar dijauhkan dari malapetaka, diberikan kesehatan, cuaca yang baik, dan keberkahan usaha yang akan dilakukan esok hari. Ritual selanjutnya, Matuda Tampa Panea, menuju lokasi acara. Ratu Banua, Inang Wanua, dan tetua adat yang lain, serta pejabat atau undangan yang datang, berangkat bersama menggunakan kapal kecil dari Pulau Kakorotan menuju Pulau Intata. Keempat, Mamabi Usami, atau pembuatan alat tangkap dari janur kelapa yang dilingkarkan pada tali hutan. Sehari sebelum upacara Manee, dilaksanakan pembuatan sami, yaitu alat tangkap yang digunakan untuk menghalau ikan agar tidak keluar pada saat upacara ritual Manee di daerah lokasi penangkapan ikan. Pembuatan tali sami ini dilakukan oleh kaum pria. Tali sami dibuat dari pudangi dan janur kelapa. Masyarakat hanya mengambil janur yang jumlah pucuk daunnya lebih dari 1 dan mengisahkan 1 pucuk daun tersebut agar pohon kelapa tidak mati. Setelah semua bahan tersedia, tali hutan dibentangkan dan janur kelapa dibelah dan dilingkarkan memutar dalam satu arah. Kelima, Mamoto Usami
atau menebar sami. Mamoto usami dilakukan pada hari pelaksanaan Manee. Di tahapan ini, sami ditebar di rane yang telah ditentukan dengan menggunakan 2 perahu tradisional Sulawesi Utara, londe, untuk membentuk formasi setengah lingkaran yang mempertemukan kedua ujungnya sampai ke pantai. Sebelum sami ditarik ke arah laut, Ratu Banua atau Inang Wanua memberikan aba-aba didampingi oleh Tumani dan Mangangiape sebagai komando untuk menentukan lokasi penebaran sami. Kemudian, sami ditarik beramai-ramai oleh para peserta festival Manee untuk dikumpulkan di beberapa londe. Setelah sami terkumpul, londe-londe menuju ke arah laut yang dipimpin oleh londe Tumani dan Mangangiape hingga sampai ke ujung rane. Sami kemudian dibentangkan di permukaan laut dan diawali mantra-mantra oleh Tumani dan Mangangiape. Setelah itu, beberapa sami diikat dari 2 sisi hingga tersambung menjadi satu kesatuan sami sepanjang kurang lebih 3.000 meter. Keenam, mamole usami atau menarik sami ke darat. Sami yang telah tersambung sepanjang kurang lebih 3.000 meter dibawa ke arah daratan pantai hingga membentuk setengah lingkaran yang kedua ujungnya sampai di kedua sisi daratan pantai. Disinilah ikan-ikan mulai terkumpul mengikuti pergerakan sami menuju ke pantai. Masyarakat beserta wisatawan telah antusias berkumpul di pantai menyambut sami dari arah 2 sisi dan menarik beramai-ramai secara perlahan hingga air surut terendah, dan ikan-ikan terkumpul di dalam lingkaran sami yang semakin mengecil menyerupai kolam. Ketujuh, Magnu Ina atau pengambilan hasil. Panasnya terik matahari tak menyurutkan antusiasme masyarakat dan wisatawan yang ikut membentuk lingkaran untuk mengepung ikan-ikan yang telah terkumpul. Diawali dengan pengambilan ikan oleh Inang Wanua sekaligus memberikan aba-aba, para pejabat mulai menangkap ikan diikuti oleh seluruh masyarakat, wisatawan, dan para tamu undangan menggunakan tombak, jaring, bahkan dengan tangan sendiri. Selanjutnya, ikan-ikan yang didapat langsung dimasak dan ada pula yang dibawa pulang. Kebetulan baru ini kali juga untuk menghadiri acara Festival Manee. Ya, senanglah dengan alat tradisional ini. Gampang sekali untuk mendapatkan ikan. Ya, saya menangkap sendiri. Ikannya ya lumayan lah. Ikannya kecil-kecilnya, tidak ada ikan besar-besar. Ayo bijak mengelola laut. Ayo bijak mengelola laut. Sejak Manee menjadi festival budaya nasional, 2 tahap terakhir tidak lagi dilaksanakan, yaitu Matahia Ina atau membagi hasil dan Manarima Alama atau ucapan syukur. Hal ini disebabkan jumlah ikan yang semakin sedikit dan jumlah pengunjung yang semakin membludak. Selama Manee berlangsung, terdapat pantangan yang unik yang harus diperhatikan. Kalau aku urusan ini, saya meliputan ikan kan, sebelum itu tidak bisa. Langsung tunggu. Mungkin sekarang ini. 22 Mei 2023, Festival Manee berlangsung sangat meriah. Dihadiri oleh masyarakat hukum adat Desa Kakorotan, wisatawan domestik yang berasal dari luar Pulau Kakorotan, hingga wisatawan mancanegara. Turut dihadiri pada Festival Manee, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, pemerintah daerah, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang dilaksanakan di Desa Kakorotan, maka pengakuan, perlindungan,
dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selayaknya diperlukan. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hak tradisional masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pemanfaatan ruang laut dan sumber dayanya pun telah diatur dalam undang-undang. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen menjalankan kegiatan fasilitasi, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat demi mewujudkan masyarakat hukum adat yang kuat, sejahtera, dan mandiri. Kita, Kementerian Kelautan Perikanan, sebenarnya di dalam kegiatan MH, yaitu sesuai dengan topoksi kita KKP adalah widhi perairan. Nah, kalau masyarakat hukum adatnya, apakah masyarakat lokal dan tradisional itu kan sebenarnya kewenangannya di daerah. Tapi masyarakat hukum adat, dia kan punya wilayah kelola. Jadi kita nanti dari hasil wilayah tersebut, kalau sudah ditetapkan masyarakat hukum adat oleh Bupati atau Wali Kota sesuai undang-undang, nanti wilayah kelolanya itu diusulkan ke provinsi atau ke pusat sesuai kewenangannya di perairan. Jadi mereka itu mempunyai wilayah kelola. Kalau MH di daerah timur ada namanya istilahnya Sasi, ada Ege, ada Kerakera, ada juga kalau kita di daerah teman-teman di Sulawesi Utara yaitu dengan Manee. Itu adalah kearifan lokal mereka. Mereka ini kaya karena mempunyai kearifan lokal yang sangat-sangat sakral sekali dan tidak ditemukan di masyarakat lainnya. Ini keistimewaannya dan diakui oleh dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Talaut dalam melakukan fasilitasi pengakuan, perlindungan, dan penguatan terhadap masyarakat hukum adat Desa Kakorotan yang dimulai dari tahap identifikasi dan pemetaan masyarakat hukum adat pada tahun 2016. Tahun 2017, masyarakat hukum adat Desa Kakorotan berhasil ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Talaut Nomor 36 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal dalam wilayah hukum adat Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penetapan tersebut semakin mempertegas kedaulatan masyarakat hukum adat terhadap wilayah kelola adatnya untuk dialokasikan ke dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan daerah. Tak hanya itu, kewenangan masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan ruang laut dan sumber dayanya pun dapat terfasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bergerak untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat di Desa Kakorotan. Selain membina masyarakat pada kegiatan penangkapan ikan ramah lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melatih masyarakat dalam mengolah produk hasil perikanan. Pelajaran yang diberikan Bapak Ibu yang telah kami pelajari menambah ilmu, kami membanggakan apa yang telah semua diajarkan kepada kami, walaupun kami memang sudah tahu, tapi apa yang diajarkan bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah menambah hikmatnya dan pengalaman yang kami dapati melebihi daripada apa yang kami tahu. Kami mengucap syukur banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah datang di tempat kami ini membuang waktu, tidak memperhitungkan capek karena ingin membantu anak-anak masyarakat Kakorotan di tempat ini. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Kami tidak dapat membalas kasih baik Bapak dan Ibu. Ya, tadi belajar tentang pembuatan ikan asin dan manfaatnya.
adalah untuk kemajuan ekonomi yang ada di desa kami. Terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu untuk kami sebagai ibu-ibu yang ada di tempat ini untuk dapat membuat produk ini lebih dan dapat digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan ekonomi yang ada di tempat ini. Manee telah menjadi bukti nyata kearifan lokal yang dilakukan dan diwariskan oleh masyarakat hukum adat untuk melestarikan ekologi laut demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan memperkuat masyarakat hukum adat, kita tak hanya mewariskan budaya, namun juga turut menjaga kelestarian sumber daya laut.